bukan anakku. Jangan ngaku-ngaku kamu. Bikin acaraku heboh aja. Pergi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita gembel yang sedang hamil 7 bulan ini datang ke pernikahan mantannya, mengaku bahwa ini anak sang pria, tapi semua orang menghinanya dan menganggapnya gila. Apa sebenarnya isi hadiah yang ia bawa? Ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan disehatkan badannya, komen amin di bawah ya. Dan kalian dari mana aja nih? Pintu ballroom bergemerit ketika Reina melangkah masuk. Sejenak, semua kepala menoleh. Suara tawa berhenti, percakapan terhenti. Seolah waktu menahan napas. Siapa dia? Bisik seorang tamu wanita bergaun merah. Lihat penampilannya, kotor begitu datang ke acara pernikahan Rudy, sahut yang lain, tertawa kecil dengan nada menghina. Pasti cuma mau makan gratis, tambah seorang pria muda dengan nada sarkastik. Reina menunduk, menggenggam kotak kecil yang ia bawa di tangannya. Jemarinya bergetar. Di dalam kotak itu ada sesuatu yang membuatnya berjuang menahan air mata. Hadiah yang ia bawa khusus untuk Rudy dan istrinya malam ini. Langkahnya pelan tapi pasti menuju meja penerima tamu. Namun 2 orang panitia berdasi langsung menahannya. Maaf, Bu, undangannya mana? Tanya salah satu dengan senyum kaku. Reina mengangkat wajahnya perlahan. Aku tidak punya undangan, tapi aku hanya ingin menyerahkan ini kepada pengantin. Aku kenal mereka. Panitia itu saling pandang, lalu mendengus. Maaf, tamu tanpa undangan tidak diperbolehkan masuk. Ini acara eksklusif. Seketika, tawa kecil terdengar dari tamu-tamu yang sudah memperhatikan sejak tadi. Seorang wanita berwajah cantik, mengenakan kalung mutiara, berbisik keras-keras, "Ya Tuhan, apa dia pikir acara ini tempat umum?" Reina menggigit bibirnya. Bukan amarah yang ia rasakan, melainkan kesedihan yang menyesakkan dada. Ia melihat ke arah panggung pelaminan, di mana Rudy sedang tertawa bahagia di samping pengantin wanitanya. Selin, wanita muda dari keluarga kaya yang menjadi kebanggaan banyak tamu. Sesaat, mata Reina bertemu dengan mata Rudy dari kejauhan. Pria itu tampak terkejut. Matanya membesar, wajahnya pucat. Namun bukannya mendekat, Rudy justru berpaling, berpura-pura tidak mengenalnya. Langit-langit ballroom terasa runtuh. Nafas Reina tercekat, namun ia tetap melangkah mendekat. "Rudy," bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Beberapa tamu yang berdiri di barisan depan mulai menyorakinya. "Keluar saja. Jangan ganggu acara orang." Tidak tahu malu. Apa dia mau minta belas kasihan? Dan tepat ketika salah satu panitia hendak menarik tangannya, kotak kecil yang ia bawa terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai. Terdengar bunyi kecil, klak, menarik perhatian semua orang. Kotak itu terbuka, memperlihatkan sebuah kalung emas kecil dengan liontin berbentuk hati, diukir 2 huruf, RSR. Suasana hening. Bahkan musik berhenti. Rudy menatap benda itu dari kejauhan, wajahnya memucat, tubuhnya kaku. Selin, yang berdiri di sampingnya, memicingkan mata dengan bingung. Reina menatap kalung itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya hanya ingin mengembalikan janji yang pernah Rudy berikan," ucapnya pelan, suaranya pecah di tengah ruangan yang kini sunyi. Beberapa tamu mulai berbisik, kali ini dengan nada lain, penuh rasa ingin tahu. Sementara di tengah keramaian itu, Rudy menatap Reina dengan mata yang mulai basah. Dan dalam sekejap, seluruh pesta megah itu terasa seperti panggung dosa masa lalu yang akhirnya menagih balasan. Keheningan menyelimuti ballroom yang tadi riuh. Musik berhenti. Tawa sirna. Semua mata kini tertuju pada Reina, wanita hamil 7 bulan dengan gaun sederhana yang kini berdiri mematung di tengah lantai dansa. Di kakinya, kotak kecil yang terjatuh masih terbuka, menampakkan kalung emas dan secari kertas lusuh di dalamnya. Perlahan, salah satu panitia memungut kertas itu dan hendak mengembalikannya. Namun sebelum ia sempat melangkah, Selin, pengantin baru bergaun putih berkilau, memotong langkahnya. "Tunggu," katanya dengan nada sinis. "Biar aku lihat. Aku ingin tahu apa yang wanita ini bawa." Ia mengambil kertas itu tanpa izin, membukanya dengan gerakan cepat. Kertasnya kusut, sudutnya agak sobek,
Tapi tulisan tangan di sana jelas, huruf-hurufnya bergelombang, seperti ditulis dengan air mata yang jatuh di tengah tinta basah. Selin membaca keras-keras. Suara lembutnya bergema di mikrofon yang masih menyala. Untuk Rudy. Aku menulis ini saat menunggu di rumah kontrakan kita dulu, malam sebelum kau pergi. Aku tahu kau marah. Aku tahu aku bukan wanita sempurna, tapi aku ingin kau tahu, aku sedang mengandung anakmu. Ballroom mendadak sunyi. Beberapa tamu menahan napas. Ada yang saling pandang, ada yang ternganga, tak percaya. Selin tertegun. Tangannya bergetar, matanya naik menatap Rudy yang kini menunduk, wajahnya pucat pasi. Namun surat itu belum selesai. Aku tidak menyalahkanmu, Rudy. Aku tahu kau lelah hidup miskin bersamaku. Aku tahu keluarga Selin memberimu dunia yang tak bisa aku berikan. Tapi satu hal yang tak akan berubah. Aku tetap mencintaimu, meski aku harus melahirkan anak ini sendirian. Selin menutup mulutnya dengan tangan. Tamu-tamu mulai berbisik, suara kecil yang terdengar seperti desis ular di antara dinding marmer. Anakmu? Dia hamil anak Rudy? Ya Tuhan, jadi selama ini. Rudy menatap Reina yang berdiri diam, dengan mata yang mulai basah. Satu tetes air mata jatuh dari wajah Reina, membasahi pipinya yang pucat. Aku datang malam ini bukan untuk menuntut. Aku datang hanya untuk mengembalikan kalung ini, janji yang dulu kau pasangkan di leherku sambil berkata, selama aku hidup, hanya kau yang akan aku nikahi. Suara Selin mulai serak saat melanjutkan. Tapi ternyata, aku bukan pilihanmu. Aku hanyalah masa lalu yang ingin kau hapus. Aku doakan kau bahagia, Rudy. Tapi jika nanti suatu hari kau mencari kami, mungkin sudah terlambat. Kertas itu jatuh dari tangan Selin. Ballroom berubah menjadi kuburan keheningan. Beberapa tamu wanita menunduk, sebagian pria menggeleng pelan. Reina berdiri dengan tubuh gemetar. Aku tidak ingin mengganggu. Aku hanya ingin mengembalikan janji itu. Setelah malam ini, aku akan pergi. Aku tidak akan datang lagi. Ia menunduk, memungut kotak kecil itu dari lantai, dan berbalik menuju pintu keluar. Namun langkahnya baru 2 langkah ketika suara Rudy akhirnya pecah. Reina, tunggu. Suaranya parau, bergetar, seolah menahan sesal yang terlalu lama terkubur. Rudy menuruni panggung pelaminan dengan tergesa, menabrak meja tamu, hingga suara gelas berjatuhan memecah hening. Semua mata kini tertuju pada Rudy yang berlari mendekat. Namun sebelum ia sampai, Reina menatapnya dengan tatapan kosong, tatapan seorang wanita yang sudah kehabisan air mata. Aku sudah menunggumu setahun, Rudy, tapi yang datang hanya kabar pernikahanmu, katanya pelan. Rudy terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Selin berdiri di belakangnya, wajahnya campuran antara kaget, marah, dan takut. Rudy, apa semua ini benar? Tanyanya dengan nada tajam. Rudy tak bisa menjawab. Ia hanya memejamkan mata, lalu menunduk dalam-dalam. Reina menatap keduanya sejenak, lalu mengelus perutnya. Tidak apa-apa. Tuhan sudah memberiku pengganti dari rasa sakit ini, ucapnya lirih. Dan tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan sorot lampu mewah, tatapan tajam, dan penyesalan yang menggantung di udara. Di luar, angin malam bertiup pelan, menyapu wajah Reina. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ia melangkah pelan menuju halte di depan gedung, menatap langit sambil menahan tangis. Namun nasib seolah belum selesai menulis takdirnya malam itu. Seseorang diam-diam mengikuti langkahnya dari kejauhan, Rudy, yang tak tahan menanggung beban hatinya. Dan disinilah, di bawah hujan malam yang dingin, takdir baru mulai bergerak, membawa mereka menuju pertemuan yang tak lagi bisa ditunda oleh waktu. Di tangannya masih tergenggam kotak kecil berisi kalung dan surat itu, satu-satunya sisa masa lalu yang kini terasa seperti duri di dada. Sesekali ia berhenti, menatap ke arah gedung megah di belakangnya. Dari kejauhan, suara musik pesta masih samar terdengar, seolah mengejek kesunyian yang kini menelannya. Air matanya menetes tanpa suara. Aku cuma ingin dia tahu aku nggak bohong, bisiknya pelan, hampir tak terdengar di antara deru hujan. Namun langkahnya terhenti tiba-tiba. Sakit di perutnya datang mendadak, tajam, menusuk, membuat tubuhnya lemas.
Tangannya refleks memegang perut. Napasnya tercekat. Tidak, bukan sekarang, gumamnya lirih. Ia berusaha bertahan, melangkah beberapa meter lagi, tapi pandangannya mulai buram. Tubuhnya goyah. Dan di detik berikutnya, tubuh Reina jatuh terhuyung ke jalan basah, tepat di bawah sorotan lampu jalan yang temaram. Kotak kecil itu terlepas dari tangannya, terbuka, dan kalung emas di dalamnya bergulir perlahan ke tepi trotoar. Suara klakson mobil terdengar nyaring. Lalu beberapa jam kemudian, di ruang UGD rumah sakit, suasana sunyi dan tegang. Monitor detak jantung berbunyi ritmis, menusuk di antara suara hujan yang menetes di luar jendela. Reina terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, rambutnya menempel di kening karena keringat. Perawat dan dokter berlarian, berusaha menyelamatkan 2 nyawa sekaligus, ibu dan bayi yang belum sempat melihat dunia. Di ruang tunggu, Rudi berdiri terpaku. Bajunya basah, wajahnya tak kalah pucat. Tangannya gemetar menggenggam surat Reina yang tadi ia temukan di jalan, basah dan kotor, tapi masih terbaca. Dia kenapa? Dok? Suaranya parau. Dokter yang keluar hanya menggeleng pelan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi dia kehilangan banyak darah. Rudi menutup wajahnya. Lututnya lemas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis. Bukan karena kehilangan harta, bukan karena malu, tapi karena ia sadar yang ia abaikan selama ini adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Di sisi lain ruangan, Selin berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi. Sejak kejadian di pesta tadi, ia hanya mengikuti Rudi dalam kebisuan. Namun kini, melihat bagaimana pria yang baru saja ia nikahi menunduk penuh penyesalan karena wanita lain, sesuatu di hatinya mulai retak. Dia hamil anakmu? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Rudi tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu ruang operasi. Beberapa menit terasa seperti jam. Hingga akhirnya pintu itu terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah letih. Pasien berhasil diselamatkan, katanya. Rudi langsung berdiri. Napasnya lega, tapi belum sempat ia tersenyum. Sang dokter melanjutkan, tapi bayinya lahir prematur. Kami masih berusaha menstabilkannya di inkubator. Rudi terdiam. Ia menatap ke arah ruang bayi, tempat tubuh mungil berwarna merah muda berbaring dengan alat bantu pernapasan menutupi wajahnya. Air matanya jatuh. Anakku, bisiknya, suaranya pecah. Ia melangkah pelan ke dekat kaca. Tangannya menempel di sana, menatap bayi yang bahkan belum sempat ia sentuh. Dalam hatinya, suara Reina terngiang, aku tidak ingin menuntut. Aku hanya ingin dia tahu. Selin yang berdiri di belakangnya tak bisa menahan air mata. Ia menunduk, menggigit bibirnya, lalu berkata lirih. Rudi, aku tidak akan bisa tinggal di antara kalian. Aku menyerah. Ia melepas cincin di jarinya, meletakkannya di bangku ruang tunggu, dan pergi tanpa menoleh. Rudi tak mengejarnya. Ia tahu, tak ada gunanya lagi berlari ke arah yang salah. Beberapa jam kemudian, Reina perlahan membuka matanya. Cahaya lampu putih membuatnya silau. Ia menatap sekeliling, bingung. Aku di mana? Suaranya lemah. Rudi yang duduk di samping ranjang segera berdiri. Matanya sembab, suaranya bergetar. Reina, syukurlah kamu sadar. Reina memandangi wajah itu lama sekali, seolah masih tak percaya. Kenapa kamu di sini? Tanyanya pelan. Rudi menunduk, suaranya pecah di ujung kalimat. Aku salah. Aku bodoh. Aku sudah menghancurkanmu, tapi tolong, izinkan aku memperbaiki semuanya. Air mata mengalir di pipi Reina. Ia menggeleng pelan. Aku tidak butuh kamu memperbaiki apapun, Rudi. Aku hanya butuh kamu, jujur pada hatimu. Rudi menggenggam tangannya. Aku akan menebus semuanya. Aku janji. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, perawat datang membawa kabar. Pak, bayinya sudah stabil. Anda bisa melihatnya sebentar. Reina tersenyum tipis, menatap Rudi. Pergilah. Temui dia dulu, katanya lembut. Rudi berjalan ke ruang bayi, menatap anak mungil itu lagi. Namun kali ini, tatapan itu bukan sekadar rasa bersalah. Ada harapan, kecil, tapi nyata,
untuk menebus segala dosa yang ia buat. Di balik kaca itu, air mata dan cinta bercampur jadi satu. Dan malam itu, di bawah cahaya neon rumah sakit, lahirlah bukan hanya seorang bayi, tapi juga penyesalan yang akhirnya berubah menjadi doa. 3 bulan telah berlalu sejak malam kelam itu. Rumah sakit yang dulu dipenuhi tangis kini berganti menjadi tempat lahirnya harapan baru. Reina perlahan pulih, tubuhnya mulai kuat kembali, meski hatinya masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya kering. Setiap pagi, ia duduk di kursi dekat jendela kamarnya, menatap keluar ke arah taman rumah sakit. Di pelukannya, bayi mungilnya tertidur tenang, buah hati yang kini menjadi seluruh dunia baginya. Ia menatap wajah polos itu, menyapu lembut dahi anaknya sambil berbisik. "Maaf ya, nak, ibu janji, kamu gak akan tumbuh dengan kebencian di sekelilingmu." Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Satu sore, langkah kaki berat terdengar di lorong. Pintu kamar terbuka perlahan, dan di ambangnya berdiri Rudi, dengan wajah lelah dan mata yang memerah karena kurang tidur. Di tangannya, ia membawa bunga mawar putih dan sebungkus bubur hangat. "Reina," suaranya lirih, nyaris tenggelam di antara bunyi detak jam dinding. Reina menoleh sekilas, lalu kembali memandang bayinya tanpa berkata apapun. Rudi melangkah masuk perlahan. "Aku tahu, mungkin kamu gak mau lihat aku lagi, tapi izinkan aku datang, walau cuma untuk minta maaf." Reina terdiam lama, hingga akhirnya ia bertanya pelan, "Apa kamu tahu rasanya dihinakan di depan orang banyak? Dibilang cari makan gratis di pernikahanmu sendiri?" Nada suaranya lembut, tapi matanya tajam, bukan karena marah, melainkan karena luka itu masih nyata. Rudi menunduk. "Aku tahu, dan aku pantas mendapatkannya. Setiap malam aku kepikiran wajahmu waktu kamu jatuh di tengah pesta itu. Aku ingin menebus semuanya, Reina. Aku bahkan sudah menjual rumah dan mobil itu, semua dari hasil pernikahan yang salah. Aku memulai lagi dari nol." Reina menatapnya lama. Ia bisa melihat perubahan itu, bukan sekadar kata-kata. Rudi tampak lebih kurus, bajunya sederhana, dan di matanya tak ada lagi kesombongan seperti dulu. "Kalau kamu datang untuk menebus, aku nggak butuh uangmu, Rudi," kata Reina pelan. "Yang aku butuh cuma satu, bukti kalau kamu sudah benar-benar berubah." Rudi menarik napas dalam. Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan berkas. "Aku bikin usaha peternakan kecil di kampung. Atas namamu. Aku pengin ini jadi warisan buat anak kita. Aku tahu aku nggak bisa perbaiki masa lalu, tapi setidaknya aku bisa kasih masa depan yang lebih baik buat dia." Air mata Reina akhirnya pecah. Ia menggenggam erat tangan bayi di pelukannya, lalu menatap Rudi. "Kenapa baru sekarang kamu sadar, Rudi?" Suara Rudi bergetar. "Karena dulu aku buta oleh gengsi. Aku kira cinta itu diukur dari harta. Tapi waktu aku lihat kamu hampir kehilangan nyawa, baru aku tahu, yang benar-benar berharga bukan emas atau pesta megah, tapi seseorang yang tetap tulus, meski disakiti." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar suara napas bayi kecil di antara mereka, napas kehidupan yang mengikat dua hati yang sempat tercerai. Reina menghapus air matanya dengan ujung kerudung. Ia menatap Rudi dan berkata pelan, "Aku nggak bisa langsung maafin kamu sepenuhnya, Rudi. Luka ini dalam. Tapi, aku juga nggak mau hidup dengan dendam. Aku maafkan kamu, bukan karena kamu pantas, tapi karena aku butuh tenang." Rudi terisak. Ia menunduk, lalu berlutut di hadapan Reina. Terima kasih, Reina." Reina tersenyum tipis, lalu menggenggam tangannya. "Bangkitlah. Jangan jatuh lagi di tempat yang sama. Anak kita nggak butuh ayah yang sempurna, cukup ayah yang jujur dan bertanggung jawab." Beberapa minggu kemudian, Reina sudah bisa keluar dari rumah sakit. Ia tinggal di rumah kecil di pinggir kota, dikelilingi sawah dan udara pagi yang segar. Rudi sering datang membantu tanpa pamrih, mengantarkan kebutuhan bayi, memperbaiki genteng, bahkan menanam bunga di halaman rumah itu. Tidak ada janji cinta manis, tidak ada kata, kembali bersama. Hanya kehadiran, yang perlahan menyembuhkan segalanya. Suatu pagi, Reina keluar membawa bayi kecilnya ke teras. Di sana, Rudi sedang menyiapkan ayunan bayi dari bambu yang ia buat sendiri.
Saat angin berhembus lembut dan burung berkicau di kejauhan, Reina menatap pemandangan itu dan berbisik. Mungkin Tuhan gak pernah salah menunda kebahagiaan kita, Rudy. Karena lewat luka, kita belajar menghargai cinta yang sesungguhnya. Rudy tersenyum tanpa kata. Ia mendekat, menyentuh kepala anaknya, dan menatap Reina dengan mata yang penuh rasa bersalah sekaligus syukur. Mereka tidak memeluk dengan kata, kembali, tapi dengan ketulusan yang tak butuh penjelasan. Dan di pagi yang hangat itu, di bawah langit yang cerah, lahirlah sebuah pelukan yang terlambat, tapi akhirnya menebus semua luka dan air mata.